warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang kami muliakan, jamaah sholat tarawih yang sama-sama berbahagia. Di dalam surah yang sangat singkat Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di 3 ayat ini jamaah sekalian, lewat ayat pertama Allah Subhanahu wa taala informasikan akan banyaknya nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Lalu jika kita telah meyakini, mengimani akan banyaknya nikmat karunia yang telah Allah berikan, Allah mengundang kita untuk berterima kasih, bersyukur, di mana kita wujudkan rasa terima kasih itu dengan fasholli li rabbika wanhar. Kita sholat, kita berkurban, berinfak dan lain sebagainya. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu ataupun menginginkan keburukan kepadamu, mereka lah yang tertolak. Jamaah sholat tarawih yang berbahagia, di ayat yang lain, potongan ayat Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Juga di ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kita termasuk orang-orang yang merenung setiap saat atau di saat-saat tertentu dari bagian hidup kita, maka kita akan selalu tersenyum, akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kepada kita pasangan yang cantik, kita bersyukur. Ketika tidak terlalu cantik juga kita bersyukur. Kenapa begitu Bapak Ibu ya? Karena rupanya ada survei kecil-kecilan yang mengatakan laki-laki yang istrinya cantik itu umurnya pendek, Pak. Enggak, katanya betul ini Pak ya. Kenapa ya? Karena banyak betul yang mendoakan dia cepat meninggal. Itu berjalan dalam begitu. Jadi ini intermezzo ya, supaya kita ingat sobat kerja seharian ya. Sebaliknya kalau istrinya pas-pasan itu panjang umur, panjang umur ya, supaya kita tidak terbebani dengan yang ditinggalkan. Maksudnya apa di sini Bapak Ibu sekalian? Ketika Allah berikan kepada kita sesuatu, mari kita syukuri. Dan kalau kita syukuri, pastilah Allah akan tambahkan. Sebaliknya jika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, ya mari kita bersabar. Karena hakikat hidup ini kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak mungkin Allah itu ngasih kepada kita ujian kecuali kita pasti ya mampu dan bisa melalui. Ketika kecil kita dilarang oleh ayah ibu kita main hujan-hujanan misalnya, atau main tanpa istirahat, kita merasa itu sebagai sebuah tekanan, sebagai sebuah hal yang membatasi kebebasan kita. Tapi ketika kemudian kita beranjak remaja dan dewasa, kita sadar betapa nasihat orang tua kita itu sangat benar. Apalagi ketika kita telah jadi orang tua, kita pun melakukan hal yang sama terhadap anak kita. Maksudnya di sini apa bapak-bapak dan ibu sekalian? Seringkali kita itu memberikan respon yang keliru terhadap apa yang Allah berikan kepada kita.
terlalu cepat kita menjudge atau memvonis atau menyimpulkan bahwa Allah itu benci kepada kita, pada saat sebenarnya Allah menghadirkan sesuatu yang membahagiakan kita, menggembirakan kita, menyenangkan kita. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, ya, salah satu contoh dari hal ini, ada salah seorang teman di Samarinda beberapa waktu yang lalu bercerita bahwa begitu banyak datang orang-orang memiliki jabatan, memiliki kekayaan, memiliki kehormatan, ya, menawarkan anak gadisnya kepada dia untuk menjadi istrinya. Tapi dia dengan bangga mengatakan, saya harus selesai S3 dulu baru menikah, ya, dan standar yang akan saya nikahi saya sudah punya, walaupun mohon maaf saya tidak perlu sampaikan. Pada Allah kemudian dia menikah dengan pilihannya, dan masya Allah, ya, di luar dugaan dia, yang tadinya menurut dia perfect sekali, sempurna betul, ya, tidak ada celahnya, justru setelah menikah dia dapati semua yang dia dengar, dia lihat, dia perhatikan itu berbanding terbalik. Padahal dia cukup religius, Pak. Sudah hampir selesai S3 yang sekarang ini, ya. Cukup religius, tapi kemudian shock bahkan stres, ya. Bayangkan orang yang biasa sholat berjamaah stres itu kan agak-agak lucu juga kadang-kadang. Tapi setelah dialog, ngobrol, cerita dari hati ke hati, baru kemudian diakui bahwa ada setitik kesombongan, ketika dia dengan semua kesempurnaan yang Allah berikan menolak sekian banyak tawaran kebaikan itu, dan kemudian beranggapan bahwa apa yang dia pikirkan itulah yang terbaik. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sehingga dia kesimpulan akan menceraikan istrinya, ya, dan istrinya datang ke rumah kami dengan menangis tersebut, menceritakan seluruh hal yang dialami. Kemudian dengan izin Allah kita berikan nasihat, ya, tentang sabar dan seterusnya. Dan masya Allah, ya, tidak butuh waktu lama, sekitar 3 bulan saja, masya Allah, alhamdulillah keluarga ini kembali rukun, damai, dan rupanya, ya, puncaknya menurut kami bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sang suami menemukan bahwa kesempurnaan keluarga, kesempurnaan rumah tangga, kesempurnaan kebahagiaan di dalam dirinya dia dapati justru dari kekurangan istrinya. Masya Allah, begitu mudah bagi Allah membolak-balikan hati. Dan poin yang kami ingin garis bawahi di sini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah bagaimana kita, ya, bersabar ketika menghadapi sesuatu yang segenting, seberat dan sesulit apapun. Percayalah, ya, fa inna ma'al usri yusra. Maka setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah ketika kita sedang diuji dengan sesuatu yang sangat berat, dan jangan juga kita kemudian lepas kendali atau lupa diri ketika dihamburkan oleh Allah kebaikan. Sebagai penutup dari kuntum singkat ini, jemaah sekalian, kami ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita berada di bulan Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Maka mari kita maksimalkan ibadah di dalamnya agar hidup kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Karena dengan berkah inilah, ya, hidup kita menjadi bermakna. Imam Al-Ghazali, begitu juga Ibnu Qayyim, ya, memberikan definisi kepada kita apa itu berkah. Beliau mengatakan berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi ketika gaji kita naik, Pak, lalu bertambah soleh kita, bertambah dermawan kita, bertambah baik kita kepada sesama, maka itulah berkah. Sebagaimana juga, ya, bertambah sedikit misalnya gaji kita karena kita sudah pensiun misalnya,
bertambah sedikit penghasilan kita, tapi dengan bertambah sedikit itu makin taat kita kepada Allah, makin dekat kita kepada Allah, makin dermawan kita kepada sesama, maka sungguh berkurangnya gaji kita itu adalah berkah. Begitu juga yang lain-lainnya, Pak. Semua hal. Kami 2 pekan yang lalu sungkem ke ibu bersama kakak yang sekarang dia akan jadi kepala cabang di Muamalat Bontang, ya. Kami sungkem, ya, ibu di perjalanan kami ngobrol, dia mengatakan, Masya Allah ya, berkah itu ya, kata beliau. Beberapa waktu yang lalu terjadi salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia dengan gaji yang 3 kali lipat yang dia terima dari tahun muamalat sekarang. Itu katanya selalu kurang saja, jarang kirimkan orang tua, apalagi berbagi dengan adik-adik. Tapi setelah kemudian kerja sekarang ini kok Masya Allah, gajinya memang tidak lebih banyak, bahkan jauh, tapi bisa mengirimkan ibu, berbagi dengan sesama dan lain sebagainya. Itulah berkah. Jadi sekali lagi bapak-bapak dan ibu sekalian, orang yang hidupnya diliputi dengan kesyukuran kepada Allah dan dibungkus dengan kesabaran, pasti hidupnya akan berkah. Tidak peduli apakah bertambah atau berkurang, tapi selama dia ditutupi oleh berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah orang yang paling pantas dan layak untuk bahagia di dunia. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing, tuntut kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan juga pandai bersabar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.